Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyadi, NIM 231124 dari kelas PAI 5D. Di sini saya ingin membuat ataupun menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Utin Mutia, MPD. Yang mana di sini tugasnya adalah menjawab dua pertanyaan, yang mana di pertanyaan kedua itu memiliki dua pertanyaan lagi. Di sini yang pertama itu adalah aspek penekanan. Soal yang pertama adalah aspek penekanan kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Mengapa itu terjadi? Karena menurut saya kurikulum Merdeka itu menekankan dua hal ini dikarenakan itu keduanya merupakan dasar penting untuk membentuk peserta didik yang siap menghadapi kebutuhan zaman sekarang dan juga masa depan. Yang mana profil pelajar Pancasila itu adalah agar kurikulum Merdeka ini menciptakan siswa yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter yang baik sesuai dalam nilai Pancasila, seperti beriman, bertakwa, mandiri, maupun kerja sama, bisa berpikir kritis, kreatif, dan juga aktif dalam kehidupan sosial. Artinya di sini siswa diharapkan bukan hanya mengejar nilai pelajaran, tetapi juga tumbuh menjadi manusia yang kuat akhlaknya, mau menolong, peduli, disiplin, dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Sedangkan literasi dan numerasi, kedua kemampuan ini sangat penting karena menjadi kunci dasar untuk memahami semua pelajaran yang lain. Literasi membantu siswa memahami bacaan, menulis, berpikir kritis, dan menyaring informasi, apalagi di era digital yang penuh dengan hoax ini. Numerasi itu membantu siswa menghitung, menganalisis masalah, membuat keputusan logis, dan memahami data. Tanpa literasi dan numerasi ini, siswa akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran karena itu kurikulum Merdeka menekankan dua kemampuan dasar ini agar siswa dapat berkembang secara akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja jawaban saya dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek untuk yang umum dibahas. Yang pertama adalah kesehatan tubuh dan jiwa, terus teknologi, ketiga nasionalisme, keempat sustainability, yang kelima warisan kebudayaan, yang keenam entrepreneurship, dan yang terakhir adalah demokrasi. Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu itu sejalan berdasarkan isu pengembangan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya, pertama, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk masukkan tema ini? Menurut saya, kita dapat menerapkan materi
materi akhlak terhadap lingkungan, hafizul biyah, yang mana materi ini membahas kewajiban seorang muslim untuk yang pertama menjaga lingkungan, kedua tidak merusak alam, dan yang terakhir mengelola alam dengan bijak sebagai amanah dari Allah. Selain itu juga kita bisa menerapkan materi Al-Quran tentang menjaga bumi. Yang pertama ada seperti Quran surat Al-Arafah ayat 56, yaitu larangan membuat kerusakan di bumi. Terus ada juga Quran surah Al-Baqarah ayat 30, mana manusia sebagai khalifah ataupun pemelihara bumi. Dan juga ada Quran surat Ar-Rum ayat 41, itu kerusakan di bumi akibat ulah manusia. Nah, jika kita menerapkan materi itu, kita dapat menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan penurunan kualitas air, karena salah satu bentuk kerusakan lingkungan adalah pencemaran sumber air. Terus selain menerapkan ayat-ayat Al-Quran, kita juga bisa menerapkan materi fikih tentang air. Yang pertama, dalam fikih, air itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat penting, dikarenakan air itu digunakan untuk bersuci seperti berwudu dan juga mandi wajib. Air harus suci dan mensucikan. Kerusakan air itu bisa berdampak kepada ibadah kita. Nah, dari materi fikih tentang air tersebut, kita dapat kaitkan dengan persoalan kualitas air yang menurun akibat sampah ataupun limbah. Terus selain itu kita juga bisa menerapkan materi tentang hadis, yang mana hadis ini membahas tentang kebersihan. Seperti dalam hadis tersebut ada salah satu contoh yang mana kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini ada suatu materi yang relevan untuk mengingatkan siswa bahwa menjaga kebersihan sumber air itu adalah bentuk ibadah. Jadi itu saja materi yang akan saya terapkan dalam materi dalam tema yang telah dengan tema sustainability, dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air. Selanjutnya nomor 2 itu bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Baik, rencana implementasi yang saya gunakan, rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PBBM itu yang pertama harus kita terapkan tujuan pembelajaran. Siswa di sini diharapkan untuk memahami pentingnya air menurut Islam, terus juga mampu menghubungkan ajaran Islam dengan masalah lingkungan, peka terhadap penurunan kualitas air, dan mampu membuat solusi sederhana untuk menjaga lingkungan. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek, yang mana yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Guru bisa mulai pembelajaran dengan pertanyaan seperti mengapa air di beberapa tempat menjadi kotor? Apa dampak bila air tersebut tercemar? Nah, terus siswa menjawab
ataupun mencatat masalah tentang air di lingkungan mereka. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya lakukan observasi lapangan, yang mana siswa diajak melihat langsung dengan kondisi air, seperti selokan sekitar sekolah, parit, sungai kecil, ataupun sumur bak penampungan air di sekolah. Siswa dapat melihat ataupun bisa mencatat dan memotret seperti air keruh, sampah, bau yang tidak sedap, ataupun penurunan debit air. Setelah observasi terjadi, selanjutnya itu mengkaji ayat Al-Quran dan hadis. Jadi setiap kelompok itu diberi tugas mencari ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan menjaga alam, larangan merusak bumi, pentingnya kebersihan, dan juga air dalam ibadah. Yang mana di sini siswa itu menghubungkan ayat ataupun hadis dengan kondisi air yang telah mereka amati. Setelah menghubungkan ayat ataupun hadis tersebut, lakukanlah diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok itu mendiskusikan penyebab penurunan kualitas air, terus ajaran Islam yang berkaitan, dan apa saja solusi yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut. Setelah diskusinya selesai, baru lanjut ke membuat produk project, yang mana di sini siswa itu membuat produk sesuai kreativitas mereka sendiri. Misalnya bisa dengan poster kampanye, yang mana bisa berbunyi dengan ayo jaga sumber air. Terus bisa juga dengan video edukasi yang bisa bertema dengan bahaya membuang sampah ke sungai. Ataupun mereka bisa membuat alat seperti alat penyaring, terus bisa juga alat pembersih sampah ataupun yang lain, yang mana ini bertujuan agar siswa bisa melakukan aksi nyata langsung ke dalam lapangan. Nah, setelah proyeknya ataupun produk proyeknya selesai, mereka melakukan presentasi hasil proyek, yang mana setiap kelompok itu menyampaikan hasil observasi mereka, seperti ayat hadis yang relevan tadi, terus hasil diskusi ataupun solusi yang mereka tawarkan tadi, lalu mereka menjelaskan produk yang telah mereka buat. Setelah itu baru lakukanlah refleksi, yang mana di sini guru meminta siswa menuliskan apa saja ataupun apa yang mereka pelajari, kebiasaan baru apa yang akan mereka lakukan, terus mengapa sebagai muslim mereka wajib menjaga lingkungan. Nah, setelah selesai ataupun langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek selesai, kita lanjut ke penilaian proyek, yang mana penilaian ini bisa dilakukan berdasarkan keaktifan siswa di setiap tahap ataupun di setiap kelompok, terus kemampuan mereka dalam menghubungkan materi PAI dengan isu lingkungan, terus bisa menilai dengan kreativitas dalam produk-proyek tersebut, dan kita bisa menilai dalam segi hal kerjasama dalam kelompok. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.